Yang saya hormati semuanya para orang tua saya daripada DKM Masjid Raya Asmaul Husna, bapak-bapak, para ulama yang pandai, ibu-ibu, para orang tua, insyaallah calon anak sudah dari surga insyaallah. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali mengumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis, yaitu majelis yang membahas dalam Allah Taala. Kata baginda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah." Tidaklah ada suatu kaum yang mereka itu berkumpul di sebuah rumah Allah dalam rangka mengingat Allah, yatluna kitab Allah, membaca kalam Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka saling kaji, saling mempelajari maksud Allah maksud apa sih. Ini perintah Allah itu mengarah kemana sih? Ini larangan itu maksudnya apa? Sejauh mana larangan ini? Seberapa boleh kita melakukan? Dan mereka mengkajinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Di sini kan tidak ada yang, kalau dah masuk-masukkan stres hilang ya, stres hilang, hutang pun jadi lupa juga ya. Jadi supaya nggak stres karena hutang, datang masih sering-sering. Kalau lagi galau-galau masalah di rumah, datang ke masjid, ini tempatnya. Kalau ada manusia yang datang, sudah kalau nangis akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah. Bersama dengan itu Allah turunkan kepada mereka rahmat. Memang kita tidak melihat bentuk rahmatnya. Sayangnya kita selama ini memandang rahmat itu kalau uang, kalau emas, kalau perak, kalau mobil, kita pandang itu adalah sebagai rahmat. Padahal itu belum tentu. Tapi yang pasti orang yang datang ke majelis yang di dalamnya disebut kalam Allah, disebut nama Allah, Allah akan turunkan kepada mereka rahmatnya. Dan malaikat akan mengikuti mereka, akan menolong mereka, akan berdoa untuk mereka. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, bagi orang yang datang ke majelis zikir seperti majelis kita ini, wa dzakarahumullahu man indah, Allah akan menyebutnya bersama makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Kalau seandainya nama, misalkan nama siapa, nama seseorang, sebutlah namanya Bapak Bulan, namanya disebut oleh presiden. Di dalam majelisnya presiden menyebut namanya. Saya punya rakyat, saya punya teman namanya Sebulan. Kira-kira Sebulan itu bahagia nggak Pak? Kalau disebut oleh presiden di dalam majelisnya, atau orang yang terpandang oleh seorang raja disebut, saya kenal dengan Sebulan. Kita disebut nama kita oleh raja, oleh presiden, atau oleh orang yang kita junjung, itu kita bangganya luar biasa. Bagaimana tidak bangga kalau seandainya nama kita disebut oleh Rabbul Alamin? Dan Allah mengatakan, wa dzakarahumullahu man indah. Kata Rasulullah, Allah akan menyebutnya bersama makhluk-makhluk yang ada padanya. Wahai malaikat, lalu malaikat cemburu. Kalian katakan mereka akan berperang sesama mereka menggunakan darah. Sekarang lihat itu, mereka sedang mengkaji ayat-ayat.
mereka sedang menyebut nama memujiku, kata Allah Taala, malaikat semakin bungkam. Malaikat semakin, kalau dahulu mereka tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam ketika baru diciptakan, sekarang mereka semakin memuliakan anak manusia, anak Nabi cucu Adam alaihissalam. Jadi sebuah kebanggaan bagi kita ketika kita bisa hadir di majelis ilmu. Maka kalau hadir di majelis ilmu, usahakan jangan menjadi orang pertama keluar. Usahakan kalau belum ada hajat itu sebagaimana lagi. Usahakan kalau ada majelis ilmu, suka nggak suka kita, usahakan kita menjadi orang terakhir. Kenapa? Karena kalau kita ada majelis ilmu, maka rahmat Allah selama kita masih berada di sana akan kita curahkan kepada orang hadir di sana. Walaupun hanya sambil tidur-tidur enggak apa-apa, sambil ngorok dengan sudut sana, ada yang ngorok gitu, dengaran sama kita enggak masalah. Karena kata Rasulullah, innahum al-julasa alladziina la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah majelis yang siapapun berada di sana tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Walaupun datang hanya untuk melihat kawan, berkunjung silaturahmi dengan kawan, kebetulan aja duduk di situ, maka dapat juga cipratan rahmat daripada Allah Taala, cipratan apa namanya dari berkah majelis yang diadakan. Ini salah satu kemuliaan dari Allah Taala. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini enggak masuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kepada saya diminta untuk membahas surat Al-Mulk. Di sini katanya ada kajian Al-Mulk, ya. Berarti semuanya sudah hafal Al-Mulk, ya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ini mungkin bisa apa? Proyektor. Jadi Bapak Ibu yang Allah SWT, kemarin sedikit kita menyinggung tentang Al-Mufassir Al-Kabir, Mufassir yang luar biasa, namanya Al-Imam Abu Hayyan. Al-Imam Abu Hayyan punya tafsir namanya Al-Bahrul Muhit. Memang dia itu boleh dikatakan sebagai samudra di dalam masalah tafsir. Al-Bahru atau samudra atau lautan, Al-Muhit artinya yang membentang luas, karena tafsirnya sangat luas. Maka kita ambil percikan-percikan hikmah yang ada di dalam tafsir beliau berkaitan dengan surat Al-Mulk, dan insya Allah kita tambahkan juga dengan maklumat-maklumat daripada kita tafsir yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita sudah maklum, surat Al-Mulk ini adalah salah satu surat yang dianjurkan kepada kita untuk senantiasa membacanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fil Qur'anil Karim 30 ayatan suratan 30 ayatan tuhaddu li rajulin hatta yughfar lahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat satu surat
yang terdiri daripada 30 ayat yang akan senantiasa menghujah, artinya dia membela untuk orang yang senantiasa membacanya. Itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Tabarak atau surat Al-Mulk yang sedang kita bahas insyaallah. Jadi memang surat ini merupakan salah satu surat yang dianjurkan kepada kita untuk menghafalkannya. Makanya sudah sesuatu yang sangat positif kalau seandainya ada inisiatif dari kita untuk membaca dan menghafalkan surat Al-Mulk. Sekarang tinggal kita memahami maknanya supaya terasa ketika kita membaca itu loh maknanya. Karena banyak dari antara kita yang dia hafal tapi dia tidak paham. Bukan salah, bagus, tapi kan lebih bagus lagi kalau seandainya paham. Sama ketika kita baca surat Al-Fatihah, itu kalau bisa ketika kita sholat kita hafalkan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, apa maknanya? Jadi tertanam dalam diri kita. Jadi ketika kita sholat terbayang oleh kita. Ketika kita baca Bismillah, Allah kira-kira responnya bagaimana? Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, Allah responnya bagaimana? Kan ada hadisnya. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, Allah katakan hambaku telah memujiku. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku kepada Allah. Jadi ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sholat itu adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, munajat namanya. Munajat itu artinya berbisik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama yang rajin kita baca atau yang sering kita baca, usahakan kita paham maknanya. Untuk itulah Al-Quran diturunkan, untuk kita tadabburi, untuk kita pahami, dan kemudian untuk kita jadikan sebagai panduan di dalam hidup kita. Bukankah Allah SWT mengatakan dan kita berbabi sudah diberitakan, dan kitab itu yang tidak diragukan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk. Kalau hanya sekedar untuk dibaca saja, tidak mendapatkan petunjuk kita, berarti kita tidak sesuai dengan tujuan utama penurunan Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada pembahasan suratnya, jadi kita harus pelajari dulu sifat-sifat umum daripada surat. Jadi setiap surat itu dia punya karakter umum. Yang pertama, dari namanya jelas di sini adalah surat Al-Mulk. Ada juga yang namanya di surat Tabarak. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan, Tabarakalladzii biyadihil mulk. Tapi namanya masyhur adalah surat Al-Mulk. Kemudian kita pahami juga, dan ini sangat membantu kita untuk memahami maknanya. Apakah surat ini diturunkan di Mekah, ataukah surat ini diturunkan di Madinah, atau berkaitan dengan orang-orang penduduk Mekah atau penduduk Madinah? Karena ini sangat penting bagi kita untuk kita ketahui agar kita tahu daripada surat ini kemana perginya. Maka surat Al-Mulk ini adalah surat Makkiyah. Dia diturunkan di Mekah. Dan ciri khas surat yang diturunkan di Mekah, yang pertama, bahasanya biasanya penekanannya itu adalah kepada keimanan dan tauhid. Makanya di Mekah itu diturunkan ayat-ayat yang menentang penyembahan berhala, menentang mengkhususkan sesuatu sembelihan untuk selain Allah, karena itu merupakan bagian daripada tindakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan nilai-nilai akidah yang kuat, ada dialog di dalamnya. Seperti dialog bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, dia katakan itu adalah Tuhan, ternyata bukan. Dia lihat bulan, dia katakan itu adalah Tuhan, ternyata bukan. Dia lihat bintang juga demikian. Jadi ini kita diceritakan di dalam surat-surat yang seperti itu biasanya diturunkan di Mekah. Jadi karena dia adalah surat-surat yang menanamkan tumbuhan iman, untuk menanamkan supaya orang-orang itu menjadi pribadi yang kuat. Kalau pribadinya sudah kuat, kalau imannya sudah tumbuh, apapun yang disuruh, sebesar apapun syariat yang dibebankan kepada dia, akan enteng aja bagi dia. Masalahnya sekarang kita syariat dulu baru iman. Jadi syariat itu terasa beban.
Jadi syariat itu ketika dia hanya dipahamkan kamu harus sholat, kamu harus berzakat, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Sementara hati dia belum yakin, sementara dia belum nyaman dengan apa yang kita ajarkan, maka dia akan merasa berat. Makanya sekarang zakat terasa berat, sholat kadang-kadang juga terasa berat, bersedekah juga terasa berat, membantu orang terasa berat. Nah, maka inilah yang ingin dikikis oleh Allah SWT pertama kali. Maka di dalam surat-surat yang diturunkan di Mekah, Allah menanamkan keyakinan yang kuat tentang Allah. Tidak ada yang bisa mendapatkan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang datangkan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan rezeki kecuali dari Allah, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini kecuali Allah. Nanti diturunkan di dalam ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Dan itu juga kita lihat di dalam surah Al-Mulk. Nah, kalau di Madinah mereka disuruh perang, mereka datang, mereka patuh. Makanya orang-orang muhajirin itu Bapak Ibu berbeda dengan sebagian orang-orang yang datang kemudian atau orang-orang yang tinggal di Madinah. Al-Ansar ada, mereka itu adalah orang-orang terbaik. Tapi ada juga di antara orang-orang Ansar itu yang munafik. Siapa yang munafik dari orang Ansar? Namanya siapa Pak? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena dia imannya itu kokoh. Dia itu bertemu dengan Islam ketika Islam itu sudah menyebarkan syariat. Kamu sudah wajib sholat, kamu sudah wajib jihad, kamu sudah wajib zakat. Dia ketemu dengan itu, sehingga muncullah orang-orang munafik seperti itu. Sedangkan orang-orang yang berhijrah dari Mekah, dia tinggalkan sanak saudara, dia tinggalkan orang tua, dia tinggalkan harta, dia tinggalkan kampung halaman yang selama ini dia tumbuh di sana. Ketika sampai di Madinah, apapun akan dia lakukan. Kenapa? Karena imannya sudah kuat. Karena keyakinan dia sudah teguh. Karena dia sudah cinta kepada Allah. Dia sudah mengharapkan akhirat. Dunia bagi dia sudah tidak ada apa-apa. Maka kalau kita ingin menanamkan sesuatu kepada anak, menanamkan Islam, menanamkan agama, menanamkan dulu daripada keimanan. Mulai dari iman dulu. Tidak mesti dia diberikan beban-beban yang berat dan betul harus bangga kita kalau dia puasanya dan itu sudah kita paksa, dia ibadah sudah kita paksa. Anak-anak tanamkan itu dengan iman. Tanamkan dulu pada dia cinta Allah, iman kepada Allah, kemudian yakin dengan kehidupan akhirat. Setelah dia yakin dengan itu semua, maka kita suruh apa saja untuk anak-anak. Tapi kalau dari awal responnya kita atau yang datang dari kita adalah beban selalu, maka akhirnya nanti akan mental anak-anak kita. Sementara mereka tidak paham. Jadi ini yang kita ambil dari surat Al-Makkiyah. Jadi surat-surat yang menanamkan akidah. Nanti kita lihat di dalam kandungan umum daripada surat ini bahwa itu yang ditanamkan oleh Allah SWT. Ditanamkan bahwa Tuhan kekuasaan itu hanya ada di tangan Allah. Tidak ada berkuasa selain Allah. Allah tunjukkan kepada kita tanda-tanda besarnya supaya kita yakin. Allah tunjukkan kepada kita betapa azabnya. Dia tunjukkan kepada umat-umat yang terdahulu. Bagi mereka-mereka yang mendustakan Allah, mendustakan rasul-rasul Allah, Allah tunjukkan kepada mereka betapa besar kemarahan Allah kepada mereka. Dan Allah gulingkan bumi untuk mereka. Allah balikkan tanah di atas kepala mereka. Allah kirim badai kepada mereka, hancur mereka semua. Itu supaya kita tambah yakin kepada Allah. Dan ini ada dalam surat Al-Mulk yang kita baca. Jadi yang pertama di dalam suratnya surat Makkiyah yang mendorong kita untuk menanamkan iman yang kuat. Yakin kalau seandainya iman sudah kuat, syariat seberat apapun akan dilakukan. Makanya tidak heran kenapa ketika perang Mu'tah ini terjadi antara tahun 6 sampai 7 Hijriah, sekitar 2 tahun itu melawan pasukan Romawi yang sudah mendapatkan ancaman untuk kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang memimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dari awal mereka sudah dikasih tahu bahwa mereka akan meninggal. Tapi kira-kira apa respon mereka? Enteng aja mereka. Nikmat saja langkah kaki mereka untuk menuju ke tempat yang dituju. Mereka tahu dan mereka sadar karena apa yang
dari kalangan Ansor, namanya Amr bin Jamuh. Kakinya pincang, kakinya pincang, dan dia punya 2 orang anak laki-laki yang remaja. Ketika ada seruan perang di dalam perang Uhud, ada seruan jihad dari Rasulullah SAW, karena Quraisy datang dan Mekah untuk menyerang Madinah, dan kesepakatan ketika itu dengan kaum muslimin mereka berkumpul di Bukit Uhud. Amr bin Jamuh ini dipanggil oleh anaknya, wahai bapak di sini saja, bapak tidak usah ikut. Bapak ini digusur, bapak pincang, tapi bapak cacat, boleh untuk tidak ikut berperang. Tapi apa kata bapaknya? Tidak mungkin aku akan mendahulukan kalian untuk surga atas diriku sendiri. Aku mencium ada aroma surga di sana. Kenapa bisa begitu? Karena keyakinan sudah kuat. Tapi kalau keyakinan tidak kuat, Pak, mohon maaf, numpang 50.000 aja terasa berat, betul nggak, Pak? Kalau keyakinan tidak kuat, dia merasa rugi. Jangankan 50.000, 1.000 pun mungkin akan terasa berat bagi dia. Kalau iman tidak kuat. Tapi kalau iman sudah kuat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seruan untuk berjuang di jalan Allah dan menginfakkan harta di jalan Allah, seluruh harta yang sudah dikumpulkan diserahkan di jalan Allah, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi hanya 29 tahun saja dia datang pada tahun pertama Hijriah bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah. Dia membawa harta sedikit sampai di Madinah, hartanya sudah habis. Dia berdagang, kumpulkan modal lagi, kumpulkan tabungan lagi. Ketika ada seruan untuk berinfak oleh Rasulullah SAW, maka dia bawa seluruh harta itu kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sumbangan saya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulullah. Artinya dia nol lagi. Kenapa bisa begitu? Karena iman sudah mantap. Karena keyakinan sudah mantap, dia sudah yakin dengan akhirat. Sayyidina Umar yang ketika itu merasa bahwa dia akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Selama ini kan setiap dia berjuang untuk mengalahkan Abu Bakar selalu unggul terus. Maka dia merasa kesempatan ini akan digunakan untuk mengalahkan Abu Bakar. Maka dia datang kepada Rasulullah secara diam-diam, artinya tidak sepengetahuan Abu Bakar, diserahkan separuh harta dia kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah kepada dia, aku tinggalkan untuk keluargamu. Kata Sayyidina Umar, aku tinggalkan yang sama seperti ini ya Rasulullah. Ini aku bagi 2, separuh untuk di sini, separuh untuk keluargamu. Dan diterima oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Sayyidina Umar tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, saat itu dia mengatakan, demi Allah wahai Abu Bakar, tidak mungkin aku akan bisa mengalahkanmu selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Karena keyakinan sudah betul. Tapi kalau keyakinan tidak betul, keyakinan untuk bangun subuh aja susah. Jangankan untuk tahajud, untuk bangun subuh aja susah. Kenapa? Keyakinannya nggak ada. Jadi masalah kita ini, kita tuduh aja dari kita, iman kita tidak masalah. Maka dengan baca surah Al-Mulk, insya Allah mudah-mudahan iman kita semakin kokoh. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian hal yang kedua yang harus kita ketahui juga adalah adanya kesesuaian antara surat ini dengan surat yang sebelumnya. Sebelum surah Al-Mulk, surah apa? Surah At-Tahrim. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada 2 perempuan, kaumnya semuanya kafir atau kaumnya mayoritas kafir. Lingkungannya membuat dia itu harus ingkar kepada Allah. Lingkungannya mendesaknya untuk itu. Yang pertama Siti Maryam. Siti Maryam seorang perempuan yang suci. Dia adalah penghulu para perempuan surga, dan mudah-mudahan ibu di belakang kita dengan Bunda Maryam. Amin. Coba bayangkan bagaimana orang-orang pilihan Allah SWT seperti Siti Maryam. Dia dinazarkan oleh ibunya. Jadi ibunya ketika mengandung berharap anak laki-laki. Maka dibernazar, aku nazarkan ini untukmu ya Allah. Artinya aku tidak akan minta baktinya, aku akan tidak minta kasih sayangnya, aku tidak akan minta apapun dari dia. Semua yang dia lakukan aku serahkan kepadamu ya Allah. Enggak perlu bantu saya, enggak perlu melakukan apa saja, layaknya seorang anak terhadap ibunya. Tapi ternyata yang lain adalah seorang anak perempuan. Tapi nazarnya tetap ditunaikan.
ke rumah ibadah, ke masjidnya ketika itu. Dan ternyata Maryam yang tumbuh di rumah ibadah, Maryam yang tumbuh di masjid, tiba-tiba hamil, melahirkan tanpa ada sepotong. Kira-kira kalau kita di tengah golongan orang yang beragama, apa kira-kira kata-kata orang terhadap kita? Atau terhadap orang tuanya, terhadap dia apalagi? Dikatakan kacau, dia dikatakan begitu. Dikatakan dia itu adalah seorang yang jahat, seorang yang ahli maksiat. Mereka katakan itu. Mereka tuduh Siti Maryam yang perempuan yang suci itu dengan tuduhan-tuduhan yang dia tidak pernah melakukan. Derita batin. Kalau mohon maaf, kalau seandainya ada orang yang berzina, lahir anak masih penting bisa ditutupi, Pak. Tapi sekarang ini Siti Maryam dengan anaknya Nabi Isa alaihissalam, kepada siapa dia akan mengadu? Pada siapa dia akan menisbatkan anaknya ini atau menisbatkan keluarganya? Tidak ada, karena memang Allah tidak menciptakan untuk mereka seorang pasangan, untuk Siti Maryam seorang pasangan. Dia memang diciptakan roh dalam rahimnya, kemudian lahirlah Siti Nabi Isa alaihissalam. Maka dia jalanlah hidupnya yang penuh dengan cobaan kepada Bani Israil, yang dia sendiri sampai mengatakan, ya laitani kuntu lahada. Aduhai kalau seandainya sebelum ini aku sudah mati, saking beratnya cobaan yang diterima oleh Siti Maryam alaihissalam. Jadi lingkungan kaumnya membuat dia itu menderita, membuat dia itu tidak bisa berhusnuzon kalau bagi orang-orang yang biasa. Akan tetapi dia tetap beriman kepada Allah SWT. Akan tetapi dia tetap patuh, tetap beribadah kepada Allah, tetap sabar, dan tetap bersyukur kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua namanya Asiyah, istrinya Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun, ya bayangkan Fir'aun itu membunuh setiap orang yang beriman, siapapun itu. Nabi Musa dahulunya dia yang membesarkan, tapi ketika Nabi Musa bertentangan dengan dia perangi, dia kejar kemana-mana, sampai dia kejar Nabi Musa sampai terdesak ke laut, sampai Allah turunkan mukjizatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan wajar saja kalau seandainya Siti Asiyah ini juga mati dengan Fir'aun, karena bagi dia kekuasaan, bagi dia harga diri adalah harga mati. Itu bukan NKRI baik, bagi dia harga diri adalah harga mati. Makanya dia juga dibunuh oleh Fir'aun, dan dalam salah satu doanya, ya Rabb, selamatkanlah aku daripada keburukan Fir'aun dan perbuatannya, dan buatkanlah aku satu rumah di surga nanti. Jadi walaupun lingkungannya membuat dia itu harusnya dia kafir, akan tetapi dia tetap beriman. Kenapa? Karena kekuasaan hanya di tangan Allah. Maka setelah itu Allah timpali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Walaupun dia adalah seorang penguasa, walaupun lingkungan Siti Maryam adalah lingkungan yang membuat seseorang bisa murtad, bisa jauh daripada agama, akan tetapi ketika dia bersandar kepada Allah SWT, maka Allah berikan kepada mereka kekuatan, karena kekuasaan hanya di tangan Allah SWT. Ini munasabah antara surat ini dengan surat yang sebelumnya. Artinya ketersesuaian atau ketersambungan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Kalau kita tidak belajar tafsir Bapak Ibu, kita nggak akan paham. Maka kita baca Al-Quran, setelah ini Allah bicara masalah ini, masalah berikutnya kok udah beda lagi. Masalah berikutnya kok beda lagi. Jadi kita nggak akan paham. Sama kayak misalnya Bapak ketika baca di surat Al-Baqarah saja, setelah Allah berbicara tentang orang-orang beriman, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah langsung innal ladzina kafaru. Kemudian pada ayat berikutnya Allah berbicara tentang ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada ayat-ayat yang begitu. Kalau orang yang tidak belajar tafsir, kalau orang yang tidak mentadabburinya, maka dia akan mengatakan ini Allah habis cerita ini cerita yang lain. Kok enggak nyambung? Padahal sebenarnya semua itu nyambung di sisi Allah
dia hidup pada abad ke-9 Hijriah, 809 sampai 800 sekian. 809 dia lahir dan meninggalnya kurang 70 tahun kemudian. Dia mengarang sebuah tafsir namanya Nazmul Durar fi Tanasub Bainal Ayat was Suwar. Nazmul Durar itu artinya nazam, itu artinya ikatan atau aturan. Bahasa asli itu adalah aturan, bahasa yang biasa dipakai. Maksudnya itu adalah pengikat kalung. Durar itu artinya mutiara. Jadi untayan mutiara yang berkaitan dengan ketersesuaian antara ayat-ayat dan surat-surat. Artinya antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya itu ada kesesuaiannya, ada kesinambungannya, tidak putus begitu saja. Begitu juga surat yang satu dengan surat yang lainnya. Kalau selama ini kita lihat kenapa Al-Baqarah, setelah itu Al-Imran, kemudian Al-Maidah, kenapa bisa An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kenapa bisa begitu? Maka di dalam kitab Nazmul Durar ini dibahas oleh Al-Imam, dan itu sangat luar biasa. Tesis dan disertasi Bapak Habib Quraisyihab itu berkaitan dengan tafsir ini di Al-Azhar. Jadi dia mentahqiq, artinya dia mengkaji tulisan tangannya, kemudian hasilnya itu dijadikan sebagai karya ilmiah yang layak untuk dicetak dan dijadikan sebagai bahan disertasi yang untuk dibahas di dalam program doktor dan program magister media. Jadi sangat luar biasa. Orang yang kalau mau mentadabburi Al-Quran akan terbuka bagi dia makna-makna yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Makanya kita kalau baca surat Yasin misalkan, tadabburi juga. Misalkan setiap malam Kamis, malam Jumat, malam Jumat kita baca surat Yasin, jangan hanya sekedar baca aja. Tadabburi maknanya, akan dalam betul. Ketika kita melihat penggambaran dari Allah SWT, betapa orang-orang ahli surga itu bahagianya. Salam qaulan min Rabbir Rahim, di mana mereka mengucapkan salam oleh siapa? Bukan oleh malaikat, bukan oleh manusia biasa, tapi Allah yang mengucapkan salam kepada mereka. Kan luar biasa. Hum wa azwajuhum 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka, bersama bidadari-bidadari mereka, bersama istri-istri dan suami mereka, bertelekan, bersantai-santai di atas dipan. Jadi orang-orang ahli surga itu digambarkan dalam surah Yasin seperti itu. Dan sebaliknya digambarkan juga tentang ahli neraka. Jadi kalau kita tadabburi, insyaallah maknanya akan masuk ke dalam. Jadi penting bagi kita untuk tadabburi. Itu tanasub atau kesesuaian antara surat ini An-Nur dengan surat sebelumnya. Kemudian mengenai utamanya seperti yang kita sampaikan tadi, Rasulullah bersabda, "Inna surata al-Qur'an salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratul tabarakal ladzi biyadihil mulk." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat 30 satu surat yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat. Jadi Al-Qur'an itu syafaat bagi kita. Iqra'ul Qur'an kata baginda Rasulullah, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau sahabat itu gimana sih? Kalau sahabat itu gimana? Sahabat itu biasanya kan senang kalau ketemu, kan akrab gitu. Kalau ketika ketemu, habis itu bermuka masam, nggak nyaman, berarti nggak sahabat, itu musuhan namanya. Selama ini kita musuhan atau senang sama orang. Kalau musuhan itu rasanya biasa aja, atau merasa nyaman. Nah kalau merasa nyaman berarti itu namanya sahabat Al-Quran. Kemana-mana didampingi Al-Quran, duduknya bersama Al-Quran, berdirinya bersama Al-Quran, berbaringnya juga bersama Al-Quran. Kalau itu adalah sahabat Al-Quran. Tapi kalau seandainya Al-Quran karena nggak suci udah tak usah aja, nanti asal aja lah. Kemudian setelah asar ternyata ada urusan, udah nanti maghrib fajar. Kemudian setelah maghrib ternyata ada urusan lagi, nanti bisa aja ujung-ujungnya nggak baca Al-Quran. Berarti ini belum lagi sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran bukan berarti yang hafiz, belum tentu. Tapi yang pasti setiap hafiz biasanya sahabat Al-Quran, karena nggak mungkin seseorang yang akan hafal Al-Quran kecuali ketika dia senantiasa bersama Al-Quran.
Dan yang lebih lagi adalah mantan hafiz. Dahulunya hafal 30 juz, dahulunya hafal sekian juz, tiba-tiba ditinggalkan, nanti Al-Quran pun juga akan meninggalkan. Dan di antara sahabat yang patut kita akrab adalah Suratul Mulk, yang kalau kita baca insya Allah pada hari kiamat nanti akan datang untuk menolong kita. Rasulullah mengatakan ada dua hal nanti yang akan menghujah kita, artinya akan membela kita, mengadvokasi kita di depan Allah SWT. Yang pertama adalah baca Al-Quran kita, yang kedua adalah puasa yang kita. Al-Quran mengatakan kepada Allah, ya Allah, ada malam hari aku cegah dia untuk tidur, malam-malam kurang tidurnya, maka dia nanti tapi dia paksakan, maka saya tidak mau jadi sisa Allah timur. Sedangkan puasa mengatakan, ya Allah, dia setiap siang hari selalu aku tahan untuk makan, dia pengen itu aku tidak bolehkan, dia pengen ini aku cegah dia karena dia berpuasa, maka ya Allah aku tidak rela kalau dia masuk ke dalam neraka. Maka kedua hal ini akan menjadi pembela bagi kita sebelum mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi harus kita ketahui pertama kali adalah terkait dengan kandungan umum surat Al-Mulk. Jelas ya? Ini bagus untuk kita paham pertama. Jadi supaya kita dapat tasawwur am, artinya gambaran umum apa sih yang dikandung dalam surat ini. Surat ini berbicara tentang masalah apa aja, dan itu akan memudahkan kita untuk menghafal. Yang pertama, surah Al-Mulk ini mengandung pengakuan terhadap keagungan Allah, pujian terhadap Allah. Makanya diawali dengan Tabarakalladzii biyadihil mulk. Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang di tangannya ada segala kekuasaan. Dan setelah itu disebutkan sifat-sifatnya. Di antaranya adalah dia menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi bukan menciptakan orang mati dan orang hidup saja, tapi kehidupan dan kematian itu sendiri Allah yang menciptakan. Dan ini dalam maknanya Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas ayat-ayatnya. Jadi yang pertama berbicara tentang sifat-sifat Allah, keagungan Allah, tentang bahwa kekuasaan ada di tangan Allah, tentang bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk kita, tentang bahwa Allah menciptakan bagi kita alam semesta ini. Dia ciptakan langit berlapis-lapis, bahkan dia ciptakan bersama langit yang berlapis itu untuk bumi dijadikan perhiasan untuk mereka yang ada di atas, bintang-bintang, dan itu sangat luar biasa. Nanti akan kita bahas. Dan itu adalah ciptaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan seperti Allah SWT? Allah sampai menantang, hada khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Langit yang bintang luas, di dalamnya ada bintang-bintang, ada planet, ada macam-macam, ada matahari yang senantiasa berputar, tidak pernah aus, artinya tidak pernah lambat sedikit atau cepat sedikit, karena istilahnya umurnya sudah bolong atau sudah tidak sama lagi. Dia tetap dengan poros. Satu hari tetap 24 jam, satu tahun tetap 365 hari, begitu terus. Sehingga kita bisa mengetahui perhitungan waktu. Maka kita bisa paham 50 tahun akan datang itu waktu berbuka yang kapan, waktu sahur yang kapan, waktu sholatnya jam berapa, kita sudah bisa pastikan saat ini. Artinya sudah kita bisa prediksikan saat ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah yang mengaturnya dengan sangat-sangat luar biasa. Ini bagian daripada karunia Allah SWT. Kemudian gambaran syaitan dan manusia yang kafir di neraka. Jadi setelah Allah ceritakan tentang sifatnya, kemudian Allah jelaskan juga tentang gambaran orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau melihat ke atas seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan ini Tuhan, kemudian dia tafakur ternyata bukan, sampai dia sadar dan kembali kepada Allah, tidak mau bertafakur. Diberikan peringatan oleh Rasul, dia dustakan Rasul. Maka Allah gambarkan kepada mereka tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir di dalam. Dan sekilas kemudian Allah jelaskan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang beriman ketika mereka bersusah payah di dunia, mereka iman yang akan disampaikan oleh para Rasul, kemudian di akhirat mereka mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Kemudian Allah juga di dalam surat ini bercerita tentang dalam dan halusnya pengetahuan Allah SWT. Ilmu Allah itu maha dalam.
Di akhir surah Al-Baqarah ayat 283 ada 284 situ Allah SWT mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Allah yang punya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau seandainya kalian tampakkan apa yang ada dalam hati kalian, kalian ada rasa iri sama sebulan, kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, tampaknya seperti biasa-biasa saja. Dia pandai betul untuk menyembunyikan sesuatu yang ada dalam hati dia. Ketahuilah, kalaupun kalian melakukan itu, Allah tahu. Yuhasibukum bihi. Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu kehidupan mata. Orang lain tidak melihat. Dia melihat diam-diam. Allah tahu khianatnya matanya. Dan Allah tahu apa yang ada dalam hati dia. Maka di dalam surah Al-Mulk Allah katakan, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia yang menciptakan. Ini alasannya yang pertama. Dia yang menciptakan dan mungkin dia tidak tahu. Kalau kita menciptakan HP ini, pasti kita tahu data-data yang ada dalamnya. Ini fungsinya apa? Kemudian kalau terjadi ini, apa yang akan terjadi berikutnya? Jadi efek dominonya kita juga tahu. Kalau kita menciptakan, begitu juga Allah SWT. Dia menciptakan kita. Dia menciptakan hati kita. Dia tahu arah kemana yang diinginkan oleh hati kita. Maka Allah bercerita tentang dalamnya ilmu Allah SWT. Artinya kemanapun kita lari, apapun alasan yang kita buat, kita tidak bisa beralasan dan tidak bisa lari dari Allah SWT. La mafarra wa la manja min Allah illa ilaihi. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat selamat dari Allah kecuali hanyalah kembali kepada Allah SWT. Kemudian di dalam surah Al-Mulk juga Allah sebutkan tentang nikmat hamparan bumi untuk kita tadabbur. Jadi Allah sudah kirimkan Rasulnya. Setelah Allah kirimkan Rasulnya, ada yang beriman, ada yang kafir. Dan Allah kembali mengatur hati kita. Lihatlah bumi. Wa huwa alladzi ja'ala lakum al-ardha dalulan. Dia menciptakan bumi itu bagi kalian tunduk. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya bumi ini Allah buat semuanya itu ya gunung semuanya, kan bisa aja Allah buat gunung semuanya. Atau dia buat batu semuanya, bisa saja. Tapi Allah tunjukkan untuk kita. Dijadikan cuacanya, apalagi kita di Indonesia ini. Saya pernah bawa wartawan dari Mesir ke Indonesia. Sampai di Indonesia ini mereka katakan seluruh Indonesia ini adalah surga. Indah negeri kita. Sepanjang tahun kita bisa mandi hujan. Kalau di Mesir hujannya sekali setahun, kebaikan sekali setahun aja hujan. Dan hujannya itu pada puncak musim dingin. Kadang-kadang turun es, bagaimana mandi hujan? Kalau di Mesir begitu. Dan juga negara-negara lain nggak ada cerita yang mereka pernah ceritakan. Kalau kita di Indonesia, rahmat dan karunia Allah kita sangat luar biasa. Ditunjukkan bagi kita. Tapi masalahnya apa? Kadang-kadang orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti jalur yang sudah digariskan oleh Allah, maka kadang-kadang nikmat itu menjadi petaka. Makanya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan turunkan dari langit turun rahmat, dari bumi keluar rahmat, dari atas rahmat, dari bawah rahmat. Tapi masalahnya apa? Walakin kadzdzabu. Masalah mereka dustakan ayat-ayat kami, mereka dustakan rasul-rasul kami, mereka dustakan orang-orang yang mengajak mereka kepada kami. Akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka lantaran perbuatan yang mereka lakukan. Walaupun siksa itu dengan nikmat Allah turunkan. Maksudnya apa? Hujan diturunkan juga, tapi jadi banjir. Itu pada aslinya nikmat, tapi diturunkan sebagai hukuman bagi kita. Itu barangkali karena kita mendustakan, walaupun mulut kita tidak mendustakan, tapi barangkali perbuatan kita, amal kita, tindakan kita seakan-akan kita telah mendustakan Allah Subhanahu
Kita tahu bahwa kita harus berbekal untuk bertemu dengan Allah, tapi bekal itu tidak pernah kita timbul, tidak pernah kita siapkan. Itu kan sama saja dengan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam tanda kutip dengan bentuk yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan orang kafir yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berbicara tentang peringatan bagi orang-orang yang mengambil jalan orang kafir kepada. Kan ayat sudah diturunkan, sudah diceritakan azab tentang bagaimana orang-orang di neraka. Kemudian Allah juga sudah tunjukkan ayatnya di atas. Alam yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah bagi kalian untuk menemukannya. Kemana saja kalian mau pergi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata banyak yang tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan lagi mereka dengan peringatan yang sudah Allah berikan kepada orang yang terdahulu. Orang-orang dahulu ada yang ditimpakan kepada mereka seperti Nabi Lut alaihissalam, umat Nabi Lut alaihissalam diangkat tanah dari bawah mereka kemudian ditimpakan kepada mereka. Ada juga yang dimusnahkan dengan badai yang Allah kirimkan kepada mereka. Maka Allah ingatkan. Artinya supaya kuat iman dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Kemudian Allah ingat juga, Allah ingatkan juga kita, Allah ajak kita untuk bertafakur. Pernah nggak kita melihat burung-burung? Burung-burung itu di atas, dia kadang-kadang mengembangkan sayapnya, dikepakkan oleh dia, kadang-kadang mengembangkan sayap. Tapi mereka tetap terbang di atas. Siapa yang maha mereka bisa seperti itu? Dan mudah-mudahan korban yang kemarin itu jatuh di atas kawat Sriwijaya semuanya dilakukan oleh Allah SWT. Jadi itulah ciptaan manusia seperti ini. Tapi kalau ciptaan Allah SWT nggak ada cerita burung itu kadang-kadang capek dia jatuh ke bawah. Ada nggak? Kalau kita di bumi aja di atas tanah kita berjalan. Kalau kita bermasalah atau kita capek kadang-kadang kita bisa jatuh juga. Burung itu nggak ada ceritanya capek terbang udah terlalu jauh kemudian dia jatuh ke bawah, nggak ada ceritanya. Siapa yang bisa menahan itu? Allah SWT. Maka kita diajak untuk tafakur oleh Allah SWT. Kemudian orang-orang kafir menutup diri mereka dari ayat Allah SWT dan mereka tertipu oleh dunia. Mereka katakan bahwa kami akan selamat oleh bala tentara kami, pasukan kami, para pemuda-pemuda kami, tangguh dan kokoh. Tapi Allah katakan mereka itu berada dalam kondisi tertipu dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa menahan mereka dari Allah SWT. Dan itu sudah Allah contohkan kepada orang-orang yang terdahulu. Kemudian kandungannya juga adalah Allah menyindir orang-orang yang hidup mereka hanya untuk dunia saja. Menyindir yang hidup mereka untuk makan, tidur, biologis, kemudian itulah bermain-main, itu saja kehidupan mereka. Kalau itu tujuan hidup mereka, kalau itu cara hidup mereka, maka apa bedanya mereka dengan hewan ternak? Kalau hewan itu, kaki kita saja apa beda? Dia tidur, mulai dari tidur, bangun makan, santai-santai, kemudian ketika datang masa kawin lagi, kemudian makan lagi, tidur lagi, itu tidak aktivitas mereka. Maka Allah katakan, "Al-Qur'an sih mungkin pada awal ini ada yang sesamian ala siratal mustaqim." Apakah makhluk yang berjalan mungkin pada awal ini dia itu tertunduk, telungkup dia berjalan, ibaratnya hewan ternak, kepalanya menghadap ke bawah. Apakah hewan ini yang berjalan yang tertunduk ke bawah itu lebih baik daripada orang yang berjalan lurus menuju Allah SWT? Tentu saja orang yang berjalan menuju Allah dengan jalan lurus itu lebih baik di sisi Allah SWT. Tapi banyak manusia yang hidup mereka hanyalah seperti hewan ternak, hanya untuk makan, kemudian hanya untuk tidur, hanya untuk bermain-main, kemudian tidur lagi sampai mereka mati. Jadi kalau untuk itu apa bedanya kita dengan mereka? Makanya Allah katakan di dalam ayat yang lain, walaupun dalam jahannam itu pada ayat berikutnya Allah katakan, pemataluhum ulai katakan adil dan mereka itu adalah memberikan hewan ternak bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Hewan ternak tidak diberikan akal, hewan ternak tidak diberikan bayangan, tidak diberikan penjelasan, tidak diberikan kecerdasan oleh Allah SWT. Mereka hidup demikian, karena itulah fitrah mereka. Kalau manusia diberikan segala sesuatu oleh Allah SWT. Mereka bisa berpikir, mereka bisa
bisa berjalan, kan nggak ada ceritanya pesawat buatan monyet itu nggak ada kan? Apa namanya handphone buatan serigala kan nggak ada, tapi manusia bisa membuat itu semua. Maka kalau hidup manusia sama dengan hewan-hewan itu, maka Allah katakan, dikatakan amin, belum ada. Mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat kepada hewan ternak dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT juga bercerita di dalam ayat ini tentang sikap orang kafir yang menolak dan mempertanyakan tentang masalah kebangkitan. Ini masalah mereka. Mereka tidak mau dibangkitkan karena mereka merasa cukup dengan dunia, dengan saham dunia, dengan popularitas dunia, dengan kekuasaan dunia. Mereka sudah merasa cukup, maka mereka tidak mau lagi akhirat. Padahal akhirat seperti kita jelaskan kemarin tidak bisa kita bandingkan dengan dunia. Dunia ini sampah. Dunia ini sampah. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah pasar, dilihat ada bangkai di situ. Siapa yang mau kata Rasulullah? Para sahabat yang tidak mau bangkai. Para sahabat mengatakan ya Rasulullah, kalau masih hidup ya Rasulullah, ini harganya juga murah ya Rasulullah. Kenapa? Karena telinganya cacat. Kemudian kata Rasulullah kepada mereka, dan sesungguhnya dunia itu semua lebih indah daripada ini dibandingkan dengan apa yang di dalam pikiran kalian. Tapi kita kehidupan kita lebih banyak untuk dunia. Maka orang-orang kafir yang merasa cukup dengan dunia dengan sampah ini, mereka tidak akan mau berbicara tentang akhirat. Bahkan untuk bicara mati ini mereka takut. Benar nggak? Enggak usah cerita masalah kematian, udah itu nanti. Orang beriman lebih banyak begitu. Takut ngomong masalah kematian. Padahal kematian itu harus sering kita ingat. Kata Rasulullah, "Aktsirul dzikri hadhil ladzat." Banyak-banyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Maksudnya penghancur kelezatan dunia itu adalah kematian. Artinya banyak-banyak mengingat mati supaya kita dulu akan akhirat, supaya kita punya persiapan akan akhirat. Tapi masalahnya kembali kepada apa yang kita sampaikan pertama, kalau seandainya keyakinan terhadap akhirat itu belum ada, maka ini yang terjadi. Kami mudah-mudahan dengan mempelajari kandungan beberapa surat Al-Mulk ini bisa tertanam keyakinan yang penting dalam hidup kita terhadap akhirat. Kemudian di penghujung ayat Allah SWT mengatakan akan berbicara tentang orang-orang kafir ini ingin orang-orang yang iman yang menurut mereka kepada kebaikan itu mati aja. Dan sebagian mereka bunuh. Nabi Zakaria bunuh, Nabi Isa alaihissalam mereka katakan mereka bunuh. Nabi Muhammad SAW mereka usahakan untuk dibunuh sehingga dia berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka ingin orang-orang menurut mereka kepada kebaikan agar mati sajalah kalian. Maka Allah ajarkan kepada orang-orang beriman, kalau seandainya kamu mati, kemudian kamu tidak mati oleh Allah SWT, siapa yang akan menyelamatkan kalian? Kami ini tujuannya bukan untuk diri kami. Kami menyampaikan nasihat ini, menyampaikan dakwah ini bukan untuk diri kami. Kami sampaikan ini adalah untuk menyelamatkan kalian. Walakin la tuhibbuna an-nasihat. Tapi masalahnya apa? Kalian tidak suka kepada orang-orang yang nasihat. Padahal nasihat itu adalah untuk kebaikan kalian, bukan untuk kami. Kami tidak minta apa-apa dari kalian. Kami tidak minta uang dari kalian, kami tidak minta harta dari kalian. Kami hanya ingin kalian selamat di sisi Allah Taala. Tapi walaupun sudah demikian, mereka tidak mau beriman juga, tidak mau juga mengikuti para pemimpin kebenaran itu. Sehingga di akhirat nanti mereka akan menyesal. Apa kata mereka di dalam ayat yang di awal-awal surat Al-Mulk ini mengatakan bahwa bala kerjaan walakin kadzabna. Benar sudah datang kepada kami Nadir. Alam yaikum Nadir sudah datang kepada kami kata mereka. Tapi masalahnya kadzab dan mendustakan mereka. Kenapa? Karena cinta dunia tadi. Akhirnya sampailah mereka masuk ke dalam neraka. Dan kemudian Allah katakan, dan salah satu ancaman juga dari Allah mengajak kita berpikir, kalau seandainya air itu dijadikan kering oleh Allah SWT, air yang diturunkan tidak muncul di bumi, tidak bisa kita ambil, maka matilah kita semua. Kalau seandainya begitu, siapakah yang mendapatkan air yang mengalir dari Allah SWT? Tapi ini tadi ada disebutkan oleh Allah SWT. Dan sembari itu kita merenungkan kalau seandainya apa yang terjadi di sebagian negara Afrika misalnya, di mana mereka sepanjang tahun tidak ada air. Kalau untuk menggali sumur itu dalam berpuluh-puluh meter dan mereka tidak punya dana untuk itu, sehingga banyak di antara mereka yang mati kelaparan. Pernahkah kalian berpikir
asing semua oleh Allah atau dia keringkan sama sekali. Siapa yang mendapatkan ayat kembalian kecuali Allah SWT? Maka kalau orang berpikir dia akan tunduk kepada Allah SWT. Orang yang berpikir dia akan ikut kepada apa yang disampaikan oleh para Rasul. Ini adalah yang umum daripada surat Al-Mulk yang insya Allah akan kita bahas. Jadi sekarang saya kira itu dulu untuk bahasan pada hari ini karena umumnya. Jadi kita dapat gambaran umum apa saja yang dikandung oleh surat ini. Dan untuk selanjutnya kalau misalnya ada yang kita diskusikan dulu silakan. Saya rasa satu dua pertanyaan bisa kita diskusikan. Allah mereka minta azab. Ya. Itu untuk menunjukkan betapa ingkarnya mereka. Itu untuk menunjukkan betapa tertutupnya hati mereka. Disampaikan kepada mereka ayat Allah. Disampaikan kepada mereka cerita-cerita bahwa orang-orang terdahulu yang yang bertentangan dengan para rasul, yang melawan para rasul sudah pernah dimusnahkan oleh Allah. Tapi terjadi orang-orang hati mereka sudah tertutup, maka mereka tidak berani kepada Allah SWT. Dan itu juga disebutkan dalam surah Al-Anfal. Ketika Abu Jahal berdoa kepada Allah, jadi Abu Jahal itu berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, berarti kita keterlaluan. Apa kata Abu Jahal kepada Allah? Allahumma ikana hadha wa haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i wa qina bi'adzabin alim. Ya Rabb, kalau seandainya yang dibawa Muhammad ini adalah benar darimu, maka turunkanlah kepada kami azab. Dan orang kalau sudah tertutup hatinya, mereka tidak mau menerima lagi. Nah, makanya Allah katakan di awal surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang kafir itu kau berikan peringatan atau engkau diam saja, sama saja bagi mereka. Kenapa? Karena Allah sudah kunci hati mereka. Allah sudah kunci telinga mereka. Telinga mereka tidak mau lagi mendengar kebenaran. Mata mereka tidak mau lagi diajak untuk melihat kebenaran. Sehingga kalau mereka sudah menutup itu semua, apapun yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan mau. Semakin disampaikan kepada mereka, semakin tidak ingin mereka selamat, semakin mereka melakukan penolakan. Dan puncak penolakan itu adalah ketika mereka berdoa meminta azab kepada Allah SWT. Coba ya. Jadi maka hati-hati itu sudah benar. Jangan sampai seperti ada orang yang ketika diingatkan dia mengatakan, oke, nanti kita bikin sponsor aja di neraka. Ada katanya sponsor di neraka ya? Maka gak usah beli tiket itu apa? Gak akan jadi. Dijamin gak akan jadi. Itu sudah terlalu. Ini pada era modern bentuknya seperti itu. Ada juga yang macam-macam, yang mendustakan akhirat, yang mengatakan bidadari segala macam itu adalah omong kosong belaka, macam-macam. Itu ketika hati sudah tertutup oleh dunia, sehingga tidak bisa melihat kebenaran dari Allah SWT. Oke? Tidak. Silakan Pak Abdul. Apakah ada dalil dari membaca surah Al-Mulk?
Iya, ada hadisnya yang mengatakan di dalam Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca surah An-Nur maka dibebaskan dari rasa takut. Ada hadisnya. Memang hadisnya ada pembicaraan di dalam itu. Artinya sesuai apa hukum sanadnya itu ada bermasalah, akan tetapi Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab-kitab disebutkannya di dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kita boleh beramal dengan hadis yang lain di dalam atau di dalam amal. Nah, membaca surah An-Nur ini adalah arti atau dalam amal. Amal Allah itu maksudnya adalah amalan yang tidak makruh, tidak dianjurkan, tidak diwajibkan, hanyalah amalan-amalan tambahan. Istilahnya amalan-amalan tambahan penambah kekurangan-kekurangan amal wajib kita, itu namanya amal fadilah. Maka kata Imam An-Nawawi, boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif dalam hal fardhu amal. Tapi kalau dalam masalah hukum nggak boleh. Untuk menetapkan satu hukum dengan hadis yang dhaif nggak boleh. Hukum nikah, hukum jual beli dan segala macam nggak boleh dengan hadis yang dhaif. Dan demikian juga untuk masalah akidah. Kalau masalah akidah nggak boleh dengan hadis yang dhaif. Tapi kalau untuk amal-amal fadilah, misalkan membantu anak yatim, kemudian kalau dapat membantu anak yatim maka ganjarannya begini, ada hadisnya dhaif, maka boleh kita beramal dengan hadis itu. Tapi dengan syarat ada 3 perkara. Yang pertama, tidak meyakini bahwa hadis itu datang dari Rasulullah. Tidak memastikan bahwa ini adalah kalam Rasulullah. Jadi kita beramal, tapi tidak betul-betul dengan keyakinan bahwa ini datang daripada Rasulullah, supaya kita tidak termasuk orang yang mendustakan Rasulullah atau berdusta atas nama Rasulullah. Yang kedua, dia bukanlah hadis yang jelas-jelas maudhu. Artinya bukan hadis yang jelas-jelas itu adalah hadis yang dibuat-buat. Contohnya adalah bazinjan syifaun likul lidah. Ada orang yang mengatakan itu adalah hadis. Bazinjan itu itu adalah obat untuk segala penyakit. Betul nggak Pak? Katanya itu hadis, itu adalah hadis yang maudhu, dan itu tidak boleh. Atau hadis yang lain, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini jelas, itu tidak ada tandanya dari Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk hal ini kan jelas tidak berkaitan dengan kalau untuk masalah surah Al-Mulk ini dia jelas kita dianjurkan untuk baca Al-Quran. Dia tidak seperti yang tadi. Kita dianjurkan baca surah Al-Quran, membaca ayat Al-Quran. Yang artinya adalah surah Al-Mulk. Ada lagi hadis yang lain menjelaskan bahwa siapa yang membaca surah Al-Mulk maka akan diberikan syafaat oleh surah Al-Mulk pada hari kiamat nanti. Jadi karena hadis ini saling menguatkan maka itu sebagai dalil. Jadi boleh. Terus syarat yang ketiga untuk kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif ini, pertama untuk fardhu amal, yang kedua tidak meyakini bahwa itu datang dan betul-betul dari Rasulullah SAW. Yang ketiga itu bahwa kedatangannya itu dapat dibantu oleh yang lain. Artinya dia memang dari jalurnya itu dhaif, tapi ada makna yang lain yang membenarkan apa yang dikandungnya. Nah seperti bilang yang kita bahas ini yaitu surah Al-Mulk. Jadi itu boleh. Termasuk juga sholat yasin, termasuk juga zikir setelah sholat. Bahkan zikir setelah sholat ada di dalam Sahih Bukhari. Sebagian kita mengatakan itu bid'ah, padahal sebenarnya ada dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW mengatakan bahwa dahulu ketika Rasulullah masih hidup, aku tidaklah tahu bahwa sholat itu sudah selesai kecuali dengan adanya takbir dan tahlil yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat. Artinya setelah sholat mereka baca tahlil, baca tasbih, baca zikir-zikir, dan itu menjadi salah satu dalil tentang sunnahnya baca zikir setelah sholat fardu secara berjamaah. Jadi itu kadang-kadang salah paham sebagian di situ. Jadi mengatakan ketika apa sebenarnya tidak ada dalil. Jadi menunjukkan hal ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah kita semua, dan mudah-mudahan Allah semakin menanamkan keimanan yang kokoh dalam hati kita. Iman kalau sudah kokoh, ibadah jadi iman. Iman kalau sudah kuat, maka akhirat menjadi dekat. Iman kalau sudah kuat, maka dunia ini insya Allah lama-lama kita akan bisa surut di dalamnya. Tapi kalau iman tidak kuat, maka dunia akan melebur kita, dan kalau dunia sudah melebur kita, maka setan akan gampang untuk masuk kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Taala dan juga dijaga daripada wabah corona ini. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.